Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 2 Mei, judul renungan kita, Emosi Roller Coaster. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pernahkah Anda merasa seolah-olah emosi Anda seperti berada di atas roller coaster? Naik 1 menit, turun di menit berikutnya, setinggi layang-layang atau serendah dasar gua mamut? Apakah Anda muak dengan orang-orang yang mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan usia muda? Bahwa perasaan Anda akan mereda setidaknya seiring bertambahnya usia? Anda tidak sendirian. Ellen Harmon adalah seorang anak yang sangat peka, dan Anda dapat melihat apa yang saya maksudkan dengan membaca beberapa ceritanya dalam Life Sketches atau volume pertama dari Komentari. Ketika ia berusia 12 tahun, ia dan keluarganya pergi mendengarkan William Miller. Dia terkesan bukan hanya dengan pengetahuan Alkitabnya, tetapi juga dengan kebaikan dan belas kasihannya, karena dia akan berhenti berbicara untuk membantu beberapa orang tua untuk duduk. Ia berkata bahwa mereka mulai memanggilnya Papa Miller. Ellen juga terpesona oleh penjelasan Miller tentang nubuatan. Pada salah satu pertemuan, terkesan bahwa jika Yesus akan segera datang, ia sebaiknya bersiap-siap. Ia pun maju ke depan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi cukup baik, cukup Kristen untuk diselamatkan, tetapi terus merasa takut dan kecil hati. Dosa-dosanya sendiri tampak tidak dapat dibatasi olehnya, dan setiap hal kecil membuatnya merasa terpisah dari Tuhan lagi. Beberapa waktu kemudian, keluarga itu pergi ke sebuah perkemahan Metodis, dan kali ini ia memohon kepada Tuhan, "Tolonglah aku, atau aku binasa." Ia menyerahkan dirinya kepadanya tanpa syarat, dan kedamaian yang baru, yang begitu asing, sehingga ia menyebutnya kedamaian yang aneh menyelimutinya. Anak-anak, ketika mereka pulang ke rumah, Ellen dibaptis memilih pencelupan. Dia merasakan cahaya sukacita dari sebuah hubungan yang baru dengan Allah. Bahkan, dia merasa jauh lebih baik sehingga dia mencoba sekolah lagi, tetapi kesehatan yang buruk memaksanya pulang. Sekali lagi ia merasa sedih karena selama di seminari remaja putri, ia telah tergoda oleh gangguan-gangguan duniawi dan takut tersesat lagi. Dia terus melakukan satu-satunya hal yang dia tahu, berdoa dengan sepenuh hati. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, pemilik hati yang patah semangat, saya tahu apa yang Ellen rasakan. Kadang-kadang saya merasa seperti itu. Di lain waktu, sepertinya saya tidak peduli tentang apapun kecuali apa yang saya inginkan. Saya harap Engkau memahami saya karena saya tidak mengerti diri saya sendiri. Saya senang Engkau mengasihi saya. Tolonglah saya untuk kembali mengasihimu dan tetap bersamamu kemanapun roller coaster membawa saya. Amin.